Partai Golkar mengubah keputusannya dengan mengusung kadernya Airin Rahmidiani sebagai calon gubernur Banten. Keputusan ini sekaligus meralat dukungan Golkar kepada Andra Soni Dimyati Natakusuma. Adapun Andra Dimyati diusung oleh Koalisi Indonesia Maju. Keputusan ini diambil sehari setelah PDIP mengusung Airin di Pilkada Banten, berpasangan dengan Ade Sumardi yang merupakan kader PDIP. Seperti apa perjalanan Airin yang awalnya ditinggalkan oleh Golkar hingga akhirnya diusung kembali oleh partai berlambang pohon beringin ini? Di masa kepemimpinan Erlangga Hartarto, Golkar sebenarnya sudah mendukung Airin Ade di Pilkada Banten. Tapi Golkar di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia mengumumkan mengusung Andra Dimyati. Pasangan ini bahkan telah menerima surat rekomendasi dari Golkar yang diserahkan langsung oleh Bahlil. Dukungan Golkar mengukuhkan Andra Dimyati yang sebelumnya memborong restu parpol Koalisi Indonesia Maju sehingga skema Kim Plus menjadi strategi berhasil diwujudkan. Airin sempat kecewa dengan tidak adanya dukungan dari Partai Golkar. Pasalnya, Airin sudah ditugasi Golkar sejak 2 tahun lalu untuk sosialisasi ke masyarakat sebagai persiapan maju sebagai cagup Banten. Bahkan dalam video lama yang beredar di media sosial, Airin sempat digadang-gadang menjadi calon gubernur Banten saat kampanye bersama Prabowo Subianto sebelum Pilpres 2024 digelar. Namun putusan Mahkamah Konstitusi pada Rabu 21 Agustus terkait ambang batas pencalonan kepala daerah dari sebelumnya minimal 20 kursi DPRD menjadi 6,5 hingga 10% mengubah konstelasi politik yang juga membuat peluang Airin untuk berkontestasi di Pilkada Banten tetap terbuka. PDIP menjadi yang pertama menawarkan Airin tiket untuk maju sebagai calon gubernur di Pilkada Banten. Pada Senin 26 Agustus, PDIP pun memberikan rekomendasinya kepada Airin sebagai calon gubernur. Berpasangan dengan kader PDIP Ade Sumardi, saat ditanya terkait nasibnya di Golkar, Airin enggan menjawab. Kini, arah dukungan Golkar berubah lagi. Saya pikir Ibu Airin adalah rumah besar di Partai Golkar, dan Ibu Airin adalah anak kandung daripada Partai Golkar. Sebagai ibu daripada anak yang melahirkan dan membesarkan, rasanya tidak pas kalau kemudian tidak diantarkan oleh ibu kandungnya untuk ikut berkompetisi. Berubahnya arah dukungan Golkar bisa jadi dipengaruhi juga dengan elektabilitas Airin yang melejit di Banten. Mantan wali kota Tangerang Selatan ini seakan tidak terbendung menarik simpati dan dukungan warga Banten. Berdasarkan survei Litbang Kompas, periode Juni 2024, Airin Rahmidiani menempati posisi teratas dengan elektabilitas mencapai 38,3%. Diikuti oleh Wahidin Halim 18,1% dan Rano Karno 16,5% di peringkat ketiga. Sementara itu Ahmad Dimyati yang merupakan cawagup Andra Soni memiliki elektabilitas 2,7%. Menarik tentunya melihat konstelasi politik usai putusan MK yang mengubah ambang batas minimal calon kepala daerah. Akankah langkah Golkar di Banten ini juga dilakukan di wilayah lain sebelum batas masa pendaftaran Pilkada pada 29 Agustus mendatang? Atau mungkin bukan hanya Golkar yang merevisi dukungan ini di Pilkada?